Selamat pagi semua. Kita jumpa lagi. Sekarang ini pagi jam 10 pagi dan hari ini cuacanya cerah, ada matahari. Sekarang sudah musim winter ya. Jadi mataharinya itu di siang hari tidak di atas kepala. Musim gugur, musim winter, musim semi, mataharinya hanya di pinggir-pinggiran saja. Di saat musim panas baru mataharinya pagi, siang, sore seperti di Indonesia. Hari ini mari teman-teman kita jalan-jalan sebelum kita masak. Nah, kalau saya belanja, saya nggak jalan teman-teman. Hari ini kan nggak belanja, tapi hari ini saya bersih-bersih masak. Tadi itu saya sudah sarapan, bersih-bersih dapur, kemudian mandi. Nah, kalau sebelum keluar rumah mandi dulu itu malah dinginnya nggak dingin teman-teman, malah seger. Ini rambutku masih basah loh, jadi sebelum keluar rumah itu pasti mandi. Nah, di saat musim winter saya mandinya 2 hari sekali. Kalau nggak mandi itu nggak enak, bener lengket-lengket. Kalau anakku dan suamiku itu setiap hari mandi. Nah, di setiap harinya itu nggak selalu ada matahari teman-teman. Ada matahari, nanti kabutnya tebal seharian penuh. Nah, kalau hari ini benar-benar cerah, jadi enak untuk jalan-jalan. Hutannya walaupun musim winter masih hijau royo-royo ya, karena ini pohon-pohon cemara ini nggak ada musim gugur, nggak ada teman-teman. Jadi setahun penuh itu hijau. Dan di bawah pohon yang menjulang lurus-lurus tinggi-tinggi, pohon buah liar, buah blueberry, nggak mati teman-teman, cuman daunnya rontok. Nah, saya jalan kaki itu nggak setiap hari, tapi di dalam rumah itu juga sudah jalan kaki, naik turun tangga, kesana kemari, masak sampai berjam-jam. Sebagai ibu rumah tangga itu ya ada saja pekerjaan bener. Harinya cepat sekali. Nah, kalau saya nggak belanja, saya jalan ngalam. Kalau belanja saya nggak jalan, itu kan di toko-toko, di perbelanjaan kan itu juga sudah jalan kaki. Nah, malah kemarin itu saya ke kota jalan kaki teman-teman, karena jalannya itu licin beku, itu embun-embun beku, nggak bisa naik sepeda. Jalan kaki dari rumah ke kota itu sekitar 30 menitan, pulangnya yang menggeh-menggeh karena naik gunung ya. Kemarin itu saya jalan 4 jam bener, tapi saya itu jalannya nggak cepet-cepet. Nah, kalau kita jalan ke hutan hampir tidak kelihatan kalau ini lagi musim winter ya. Karena semua terlihat seperti musim panas, hijau-hijau, bawah hijau, atas hijau. Nah, kalau kita jalan-jalan di kota atau di sekitar rumah, itu baru kelihatan kalau itu musim winter, terlihat ranting-rantingnya kering. Padahal itu nggak kering, itu hanya tidur saja. Sebenarnya musim winter, saljunya nggak turun itu ya, kegiatan kita di setiap harinya itu lebih ringan teman-teman. Dan juga keluar jalan itu lebih enak, lebih ringan. Karena kalau nggak turun salju itu kan udaranya nggak kering gitu. Enggak, ini kering tapi keringnya itu oke. Ini dingin tapi dinginnya oke. Hari ini suhunya 1 derajat sampai paling tinggi 4 derajat. Dan ini badanku sudah gerah. Nah, bagiku di saat musim winter kemudian turun salju, cantik, semua serba putih, pokoknya cantik sekali teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah meluangkan waktunya mensupport channel kita ini, sudah berteman dengan saya di sini. Semoga vlognya menghibur. Nah, semingguan ini suhunya di siang hari itu 1-5 derajat. Kalau malam itu ada minus, tapi itu nggak setiap hari. Makanya saljunya belum turun. Nah, kalau setiap harinya sudah minus itu berarti tidak lama lagi salju turun. Itu lihat itu burungnya matokin pohon yang sudah kering. Dia itu pasti bikin rumah. Jadi itu untuk rumah teman-teman. Nah, di saat udaranya, alamnya beku, burungnya tinggal masuk gitu. Kalian lihat itu, pohon pinusnya roboh, kemudian ada orang motong, jadi tidak menghalang orang lewat. Baru saja dipotong ini. Hari lalu belum ada loh ini. Kita jalan, saya jalan di sini belum ada ini. Ini embunnya ini beku tuh ya. Es batu. Lihat ini kan ada seperti garisan gitu ya. Jadi ini 1 tahun di tengah-tengah, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Berarti umur pohonnya ini sekitar 6 tahunan. Berarti kalau
pohonnya besar seperti ini nih. Berapa tahun ya? Ini cagak listrik teman-teman. Dan cagak listriknya itu kayu pinus. Bener-bener kuat sekali. Jadi di Norway itu tidak semua kabel listrik dipendam. Di depan rumahnya kita itu lampu jalan dipendam, tapi di sini nggak dipendam. Jarinya lengket. Itu kena getah pohon pinus. Iya seperti itu dari itu nangka. Nah, sesampainya rumah dari jalan-jalan di alam, saya makan siang, kemudian nyuci pakaian. Nah, kemudian kita bikin kue wortel kacang kenari yang super menul-menul, lembut dan juga lezat. Nah, itu tadi hari ini kegiatan aku di kesehariannya itu ya masak. Tapi nggak setiap hari saya bikin kue teman-teman. Kalau masak itu setiap hari, kadang 2 hari sekali. Dan hari ini nyuci pakaian, lipat pakaian, dan juga ngentas pakaian. Nyapu-nyapu lantai bawah. Juga tidak lupa merapikan tempat tidur seperti biasa. Walaupun lengket, aromanya bener-bener enak banget. Apalagi ini intipnya, tambah enak ini. Bener enak. Dan ini nggak ada bau karetnya, nggak ada bau silikonnya, nggak ada teman-teman. Karena di Norway itu dilarang beli bahan-bahan seperti ini, material buat masak dari luar negeri, terutama dari Cina. Karena kualitasnya itu nggak bagus untuk makanan. Kan ada kan kalau bikin kue terus wadahnya terbuat dari karet atau plastik, itu kan ada bau-bau seperti karet. Enaknya. Nomor 1 di dunia ini, tiada duanya nih. Bener-bener. Kita belanja harian. Dan Pak Su hari ini kerjanya pakai sepeda jadul. Ini sepeda sudah puluhan tahun. Mana Pak Su nggak ada listrik itu, ayo kita tinggal. Tadi bersepedanya berjumpa dengan Pak Su di sana itu, di bawah sana itu, di bawah kota sana itu, di sana itu. Pak Su benar-benar hebat teman-teman. Kerjanya naik sepeda pulang pergi. Naik sepeda hanya musim semi, musim panas, dan musim gugur. Jenguk ayam. Halo ayam-ayam. Halo ayam-ayam. Oleh tayang-tayang. Alah,
Mana? Mana temanmu ayam? Oh, itu dia. Hai ayam. Ini ada orang ngasih rumput ini. Ayam, kamu cuma bertigaan ya? Nah, di setiap musim semi, musim panas, dan juga sampai musim gugur, di sini tuh ada ayam. Tapi tahun ini ayamnya itu nggak banyak. Tahun kapan itu ya? Di sini nih kandang ini penuh dengan ayam. Di sekitar sini itu nggak hanya ada ayam, ada babi juga, ada sapi, ada kambing, ada kuda juga. Dulu itu ada kelinci, tapi tahun ini nggak ada kelinci. Kalau kita jalan-jalan di sekitar kebun binatang ini, kalau kita punya anjing, anjingnya wajib dipegang, wajib ditali teman-teman, dari bulan April sampai bulan September. Nah, di negara Norway ada ayam itu sebelum era Viking, dan di Norway ada sekitar 4 juta ayam, sedangkan penduduknya hanya 5 juta lebih saja. Jadi penduduknya itu Norway sama Singapura, lebih banyak Singapura. Nah, ayam di Norway itu bertelurnya sehari 1 biji, ada juga seminggu bertelurnya 6 biji. Dan di Norway ada petani ayam memproduksi telur itu sekitar ada 530-an petani. Nah, di supermarket itu ya, nggak semua supermarket itu menjual telur yang warna coklat. Jadi rata-rata supermarketnya menjual telurnya warnanya putih teman-teman. Padahal ayamnya itu warnanya nggak putih, warnanya coklat, tapi keluarnya putih. Nah, di vlog hari ini saya bercerita sedikit tentang ayam bertelur di Norway, dan juga hari ini beli telurnya itu nggak hanya sekali sehari, nggak teman-teman, melainkan 1 bulan dijadiin 1 vlog. Kita beli telurnya, ada ukurannya teman-teman tuh, ukurannya M dan L. Bagaimana kalian kalau beli telur ada ukurannya nggak? Nah, kita juga biasanya beli ukuran yang S dan M. Tuh, dari tahun 1895. Ada cara masaknya juga tuh. Nah, di Norway juga ada ayam kampung. Jadi petani ayam ini mempunyai ayam itu rumahnya jauh dari kota. Nah, ayam-ayam yang memproduksi telur ini ayamnya harus bahagia, makanannya juga harus berkualitas. Jadi telur yang dihasilkan ini bagus. Begitu juga dengan kandangnya. Jadi itu semua harus berkualitas. Para petani di Norway itu sudah ada sertifikat sah, sudah lulusan petani, jadi kualitasnya sudah terjamin. Dan per tahun di Norway memproduksi telur itu sekitar 63.000 ton. Jeg har en den nede ligger jo akkurat nede nå. Den slo ut på når du var etter å dusje, og så åpnet jeg døra. Så den var ikke... Jeg har en i hver, jeg vet ikke akkurat nå. Det var det jeg tenkte. Ja, for det er ordentlig fast der. Så. Nah, setelah musim panas selesai, ada orang dari pemerintah, pekerja kota gitu, datang untuk mengecek itu loh jalan api unggun. Itu lubang-lubang api unggun itu dibersihin teman-teman. Jadi orangnya naik ke atas atap dan juga masuk ke rumah dicek aman enggak, rusak enggak. Ini gratis, tidak dipungut biaya, dan datangnya itu enggak setiap tahun, melainkan tahun ini datang, terus tahun depan enggak datang, kemudian tahun depannya lagi datang. Dan juga pekerja kota ini ngecek, memastikan semprotan untuk pemadam kebakarannya itu oke atau enggak oke, jadi dicek. Nah, punya kita itu kata dia sudah kadaluarsa teman-teman. Selama kami tinggal di rumah ini kami belum pernah ngecek si tabung merah. Nah, sudah dulu ya teman-teman, ditunggu vlog selanjutnya. Dadah. Det er mykt, da. Hva er dette for noe?
Og mutter'n har vaska, ja. Han gjør seg ferdig, vet du. Han blir... Nah, ini mau pergi keluar kota. Her kommer Sainz, da er Leclerc plutselig nummer 8. Og Verstappen kommer antageligvis til å være raskere også. Sunona får mål fra